Selamat pagi, bertemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Ayo sahabat perempuan, sudah duduk manis depan televisinya. Pagi hari ini topiknya nggak kalah seru dari yang kemarin-kemarin, adalah anakku seusia dengan aku. Ayo, bingung ya? Anak ketemu gede ya. Anak ketemu gede, jadi pas ketemu emang anaknya sudah besar gitu. Nah, ini anakku seusia aku ini seperti apa ya konflik-konflik yang ada gitu. Bisa jadi malah asik banget berdua kemana-mana. Apalagi kalau perempuan sama perempuan ya. Nggak tahu nih kalau misalnya anaknya ternyata laki. Atau justru malah, wah enggak nih, malah nggak cocok gitu. Karena cemburu anak cocok, bapaknya diambil. Iya. Tiri gitu kira-kira. Wah, berantemnya antara kayak saudara perempuan gitu misalnya. Merebut perhatian gitu. Iya, ini yang akan kita bahas juga. Mungkin ada yang pengalaman, mungkin justru dari sisi anakku seusia aku. Mungkin ini dari sisi ibunya gitu kan. Boleh aja kita dengerin deh. Kita tunggu curahan hatinya di CHPT-TV. Kita dengerin sambil kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pagi hari ini ada. Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jatuh cinta berjuta rasanya. Hal itulah yang dirasakan oleh setiap pasangan yang sedang diliputi rasa cinta. Dalam kenyataannya, tak ada yang tahu kapan dan kepada siapa cinta itu akan berlabuh hingga akhirnya menuju ke jenjang pernikahan. Lalu, bagaimana dengan wanita yang memilih dan menikah dengan pria yang usianya jauh lebih tua dari dirinya? Ya, hal inilah yang dirasakan oleh sahabat perempuan satu ini, di mana cintanya harus berlabuh pada sosok pria yang usianya 45 tahun lebih tua darinya. Santi yang saat itu berusia 21 tahun memilih untuk menerima pinangan dari pria berusia 66 tahun sekaligus sudah memiliki 4 orang anak yang salah satu dari anaknya seusia dengan dirinya. Lantas, bagaimana Santi menjalani rumah tangga dengan sang suami? Dan seperti apa pula kedekatan Santi dengan anak-anak dari sang suami? Selengkapnya hanya di Curahan Hati Perempuan. Apakah di benak sahabat perempuan timbul banyak pertanyaan? Kenapa sih? Apa latar belakangnya? Pasti ini, pasti itu. Penasaran ya? Pengen tanya? Oke, kita langsung saja tanya dengan Santi. Silakan Mbak Santi bergabung yuk. Santi. Halo. Ih, masih imut-imut 21 tahun, bener? Iya. Iya. Selamat datang Santi. Yuk silahkan duduk, kita ngobrol-ngobrol ya. Santi, ini pasti yang nanya-nanya bukan cuma sahabat perempuan yang ada di rumah aja nih. Yang di rumah sendiri juga pasti pada nanya nggak sih awal-awalnya gimana tuh ceritanya? Oh, bukan tanya lagi ya. Ketemu di mana? Terus kapan terjadinya percikan-percikan itu gitu coba. Jadi 4 tahun yang lalu itu suami aku kan buka restoran di Puncak. Aku yang di restorannya gitu, yang pegang restorannya. Setelah itu aku kan juga sekretarisnya beliau dulu. Jadi selama kerja itu aku kan baru umur 16 tahun, baru lulus sekolah ya. Jadi pas 17 tahun, 18 tahun mungkin ya, beliau bilang mau menjadikan aku istri. Aku juga nggak kepikiran sampai situ, cuma mikirnya yang masa sih, nggak mungkin gitu kan. Aku usianya di bawah usia Shirin kan. Tuh, cuman yang kesini-sininya perhatiannya, terus cara beliau membimbing aku, cara beliau ngasih tahu aku apa-apa tuh disangkut pautkan pasti sama agama. Jadi ya udah deh aku iya gitu, karena aku ya kan cari pembimbing yang baik buat aku. Waktu itu udah punya pacar belum? Pacar enggak sih, waktu itu enggak punya pacar waktu itu, tapi sebelumnya pacaran juga masih anak-anak gitu. Waktu mulai ada perasaan ketika dilamar sama, manggilnya apa? Ayah? Dulu bapak. Sekarang?
sayang sih. Oh, cowok sweet. Baik, kalau dulu ketika Bapak melamar gitu ya, baru timbul perasaan, oh iya ya ini Bapak sayang, merawat, membimbing, atau dari sebelumnya memang sudah kagum, sudah mulai ada perasaan apa gitu? Sebelumnya emang kagum, soalnya waktu pertama aku ngelamar kerja itu mau wawancara gitu sama beliau kan, aku nunggu lama, taunya beliau tuh lagi sholat duha, zikir. Maksudnya yang pertama ketemu aja kesannya udah ya Allah ini orang emang benar-benar ibadah gitu ya urusannya. Jadi sini-sininya juga jiwa sosialnya tinggi. Pokoknya yang sebelum beliau mengatakan kagum aja, sekedar kagum gitu, cuman salut gitu kan. Setelah dilamar, mulai ada perasaan Melamarnya berpikir gitu juga ya? nggak langsung sih, beliau pelan-pelan, nggak langsung dirinya sendiri, beliau yang bilang kalau seandainya ada laki-laki yang lebih tua dari kamu, Iya. mau memperistri kamu, Iya. jawaban kamu apa? Jadi beliau nggak langsung saya mau Apa-apa, sama kamu jawabannya gitu. apa? Coba pengen tahu dong kalau ada pria yang jauh lebih tua memperistri. Iya, ingin tahu. Jadi gimana Saat itu perasaannya? jawabannya. Dia bilang diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless ya. Masa sih ada gitu? Oh gitu, nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali. Cuman sini-sininya ya beliau kan beda ya cara memperhatikan saya, sikapnya dengan saya. Ya saya juga udah ya sayang gitu. Oh, akhirnya timbul rasa sayang. Iya. Akhirnya perbedaan usia menjadi pertimbangan lagi nggak untuk Santi? Aduh, ini kok usianya udah jauh. Nanti kalau saya usia segini, Bapak udah usia segini. Nanti kalau saya punya anak, itu ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu nggak? Pertimbangan pasti ya Mbak, Iya. terutama saya kan dekat sekali dengan ibu saya. Jadi mama yang aduh ngapain sih mikirin nikah, besok-besok aja kamu tuh masih labil, masih muda gitu. Iya. Udah gitu nikahnya sama usianya jauh gitu Iya. kan. Ya udah nggak terlalu dipikirin, nggak direstui gimana, ya udah jalanin aja. Kalau emang jodoh kan emang pasti bakal nikah gitu, dimudahkan jalannya gitu. Jadi pertimbangan usia udah nggak ada lagi pada saat itu. Perlahan-lahan sih hilang pertimbangannya. Yang lebih bereaksi ibu atau bapak? Ayah Papa gitu. sih. Oh, papa. Papa Iya. bilangnya apa? Papa kan agak keras ya orangnya. Udah enggak apa sih nikah-nikah gitu sama orang yang usianya jauh. Lebih marah karena mau nikah cepat atau karena lebih khawatir karena usianya yang Pasangannya jauh? Iya, yang Usianya jauh mana? lebih tua. Dua-duanya kan soalnya usia saya kan masih 18 tahun belum. Papa sempat bilang pokoknya jangan dulu nikah sebelum usia 20 tahunan gitu. Maksudnya biar pikirannya mateng dulu ya, orang tua kan mau anak yang terbaik. Terbaik. Ya, Tapi Santi ngerti itu ya. yang ngerti. Oh, Pada oke. akhirnya yakin dan menerima lamaran tersebut. Alasannya? Sebelumnya aku kan cerita orang tua aku begini gitu. Suami yang ya udah nggak apa-apa, saya juga ngerti kalau anak saya juga begitu, mungkin saya akan seperti itu, orang tua kamu memang mau yang terbaik. Ya kita juga nggak yang ya udah deh kawin lari aja atau gimana gitu. Malu atuh orang udah umur 6 sama. Jadi ya udahlah, tawakal Sabar, gitu jadi ya. ya. Emang kalau ini keputusan Allah kan emang pasti. Suami sama orang tua usianya lebih tua siapa? Suami Sebentar, jadi waktu suami ngedeketin dulu, suami udah cerai belum sama Udah, pasangan? Udah cerai udah. kan ya? Dan Santi kan udah tahu anaknya ngetop gitu, selebriti papan atas Indonesia yang usianya sama seperti Santi. Pada saat itu nggak ada perasaan gentar gitu atau Gimana ya nanti ada infotainment nanti diwawancara ada gitu-gitunya nggak waktu itu? Iya, soalnya kan waktu nikah juga diam-diam karena nggak mau tunggu sampai wartawan datang Nanti ada gitu. saatnya untuk diberitahukan seperti Iya. itu. Jadi sebelum nikah itu emang udah dikenalin sama Shirin sama Zaskia, ketemu kan waktu itu kan pernah operasi kaki. Aku ke rumah sakit, ada Shirin Zaskia lagi pada nginep juga nemenin, mereka yang ngobrol biasa, nggak mandang-mandang orang ini kan karyawan papa, tapi mereka yang supel pembawaannya kayak udah aja gitu kayak teman. Jadi sampai sekarang udah nikah pun mereka anggap aku keluarga, anggap aku teman. Gitu. Manis banget. Pada saat akhirnya mengambil keputusan, iya, saya menerima nih pinangan dari Bapak gitu ya, dengan segala resiko dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah gitu ya. Waktu itu bilang pertama ke orang tua dan kemudian reaksi dari Shiren dan Saskianya seperti apa?
Kalau itu kan beliaunya langsung yang bilang, bahkan beliau bilang sebelum orang tua saya menerima. Jadi Pak Maksukar itu yang lebih ke anak-anaknya, ya papa ada rencana mau nikah sama ini. Jadi udah ngomong dulu ya. Nanti ya detailnya kita akan tanya lagi sama Santi. Gimana sih ini prosesnya, ngomong sama anaknya dulu kah, kasih tahu dulu kah, deketin dulu kah, apa gimana nih gitu ya. Soalnya alhamdulillah sekarang kan deket-deket aja ya, nggak ada apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan ngobrolnya masih dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Anakku seusia aku, umurnya sama nih, sama kayak Santi sama Shiren dan Zaskia, kurang lebih 21-an gitu sama-sama. Tapi gimana akhirnya mereka bisa dekat, bisa sama-sama gitu ya, enak. Ini awalnya untuk menyatakan ini kita mau melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bapak langkah-langkahnya seperti apa? Ya beliau cerita curhat lah ya. Curhat bukan sebagai anak saja, tapi yang ini wanita dewasa, teman saya gitu curhat. Sama Zaskia sama Shirin. Awalnya Shirin yang, wah nggak ada yang lebih tuaan tuh, nggak salah gitu kan. Terus tapi kesini-sininya mereka juga lihat bapaknya gimana sayang sama orang lain. Ya bahkan Zaskia yang, ya udah Pak lamar aja langsung, ngapain sih lama-lama gitu. Tapi suami yang ya orang tuanya kan belum nerima papa, jadi cerita gitu pas orang tua saya terima. Bahkan sebelum diterima itu kan bulan puasa ya. Nah awal bulan puasa tahun lalu itu Yusuf, adiknya Shirin yang paling kecil itu pulang karena kan beliau sekolah di Jerman, ke rumah. Nggak berani bilang dulu karena belum pasti mau diterima. Setelah Yusuf pulang, ternyata udah lamaran kan, udah dari keluarga saya udah ikhlas gitu, udah terima. Suami cerita Yusuf, papa mau nikah gini cerita. Jawaban Yusuf singkat tapi yang, papa you deserve the best gitu. Kamu pantas mendapat yang terbaik gitu kan buat papanya. Jadi ya tenang-tenang aja gitu. Kan Zaskia yang bikin gaun pernikahan juga Zaskia yang bikin. Ngobrol nggak sama Zaskia sama Shiren waktu setelah Bapak bilang sama mereka bahwa mau nikah sama Santi ngobrol sama mereka? Nggak pernah ngobrol soalnya papanya aja ketemunya jarang. Soalnya kan tinggalnya di Puncak, Shiren Zaskia kan di Jakarta, sibuk gitu. Dia paling pas udah nikah aja sering ketemunya. Oke. Terus gini, ada beberapa foto-foto yang bisa ditayangkan, mungkin kita bisa lihat gitu ya, seperti apa sih rencana waktu pas pernikahannya, kedekatannya Santi sama Zaskia dan Shiren gitu kan, juga kita ingin tahu ya. Menarik ya, ketemu dengan anak-anak yang udah dewasa gitu, umurnya 20-an juga gitu. Lebih mudah sih sebetulnya Mbak Maudi. Oh gitu. Ketemu dengan anak-anak yang daripada anak-anak SD yang masih belum paham bahwa papanya nggak boleh punya istri lain, nggak ada mama pengganti. Padahal sebetulnya bukan mama pengganti ya. Mama sambung itu justru ada tambahan mama nih, ekstra mama yang kita punya, nggak cuma satu jadi dua. Keren kan sebenarnya? Iya, tapi kan anak SD seneng banget tuh. Gitu, nggak mau. Iya, karena sebenarnya yang namanya ibu kandung ya tidak bisa digantikan posisinya dengan Betul, siapapun. karena nggak ada yang mau gantiin juga sebetulnya. Jadi ibu sambung dalam hal ini fungsinya bukan sebagai ibu kandung yang menggantikan posisi, berebut perhatian sang anak harus sama saya, tidak melupakan ibu kandungnya, tidak seperti itu. Betul. Tapi relasi yang ditunjukkan di sini adalah relasi pertemanan, persahabatan. Tetap harus yang namanya anak sambung itu tetap harus menghargai ibu sambungnya. Bagaimanapun kedudukannya tetap adalah istri dari sang bapaknya. Gitu otomatis menjadi ibu juga bagi anak-anak sebenarnya gitu. Jadi tetap ada Sekarang respect hubungan ya, sama Zaskia sama Shiren seperti apa? Kalau misalnya ngobrolkah gitu, kalau gimana anak atau apa atau gimana, apa sih, gimana cara ngobrolnya gitu, pengen tahu. Ngobrol sih biasa kayak ke teman. Jadi kalau ketemu yang Shirin cerita perkembangan anaknya Shirin, terus yang nanya, terus Zaskia kan program hamil juga, jadi aku sama Zaskia tuh sama, sel telurnya Bisa kecil ya. gitu. Jadi bisa curhat-curhatan soalnya ini. Tadi manggilnya pakai sebutan apa? Maaf nih, ini agak sensitif sedikit. Panggil mama atau Mbak Santi Nama atau aja, nama Santi. aja.
Oke. Jadi kayak teman aja sih, karena kan bukan ibunya juga, ibunya kan ada. Yes. gitu. Sebenarnya memang kalau di dalam Islam sih nggak ada baku harus memanggil ibu sambung dengan ibu. Tapi sebenarnya pemanggilan kata-kata ibu, mama atau apapun itu sebutannya sebagai suatu bentuk penghargaan istri dari seorang ayah. Mungkin perlu proses, perlu insya waktu Allah. supaya enak gimana. Kalau sekarang mungkin posisinya lebih enak, masih jadi teman kali ya, jadi masih manggil nama. Mungkin nanti pada saat sudah pada posisi yang Betul, lebih insya Allah. merasa sebagai ibu gitu ya. Insya Allah. Terus kalau kan di puncak ya, jadi kalau pas lagi ke Jakarta tinggalnya di Kadang di rumah Shirin. Oh, ganti-gantian ya, kadang di rumah Saskia. Ini menarik deh Mbak Maudi dan sahabat perempuan, karena gini, mereka menikah umurnya Mbak Santi udah cukup dewasa pada saat itu, Iya. udah 20 tahun. Nikah umur berapa, Mbak, waktu Selesai. itu? 20. Oh, Iya, 20. jadi umur 20 tahun udah cukup dewasa, dan ketemu anak-anak yang juga dewasa yang saling support. Anak-anak tadi perannya besar loh, mereka support bapaknya dan pasangan bapaknya. Itu menarik sekali, karena tadinya saya khawatir. Karena pernikahan ini bukan karena perbedaan usianya yang bikin pernikahannya berisiko untuk gagal, Oh ya? tapi karena kita punya suami yang pernah menikah. Oh. Lebih dari satu kali, itu yang sebetulnya berisiko. gitu. Makanya tadi saya khawatir, ternyata enggak. Support dari kiri kanannya besar. Itu yang membedakan. baik. Sejauh ini alhamdulillah kan fotonya sepertinya lancar semua. Oh ini Nah, sama ini ya. ini sama Shen. Oh ini di mana nih pas lagi Ini apa? waktu tahun lalu lagi makan aja banyak. Rame-rame. Ini waktu fashion show-nya Zaskia Shirin kemarin. Mbak Santi datang. malah support ya, Iya. datang gitu jauh-jauh dari Ini puncak. bajunya Zaskia yang bikin. Nah ini Zaskia Yusuf waktu bikin. lebaran Oh kemarin. pas lagi pulang ya. Happy Bisa family ngobrol. loh lihatnya. Ini lucu ya. Bisa foto. Ini udah nikah apa belum waktu itu? Udah. Oh ini udah nikah ya. Kita baru-baru ini. Oh iya. Tapi memang bahwa siapapun yang dinikahi oleh ayah otomatis menjadi ibu bagi anak-anak sambungnya. Nanti tuh dalam Islam ada yang namanya hukum menjadi mahram. Artinya kita agak melebar sedikit. Artinya ketika seorang ayah menikah dengan seorang perempuan, seorang ayah ini punya anak laki-laki, Yusuf anak tadi laki misalnya, Yusuf contohnya misalnya, ya. Yusuf akan menjadi mahram abadi untuk Mbak Santi. Dalam Mahram artian, maksudnya gimana? wallahu alam. Misalnya begini, kita contoh ya, misalnya satu kelak nauzubillah min dzalik, misalnya bercerai, tetap si anak ini tidak boleh menikah dengan ibu sambungnya walaupun sudah bercerai ayah dan ibunya, karena sudah berlaku mahram abadi ketika Mbak Santi dan sang bapak sudah menikah dan sudah bercampur, artinya nggak boleh bawah-bawah Ya, itu diatur ya, jadi menikah. bagus ya. Kecuali Jadi belum anak sendiri bercampur, gitu. betul. Jadi luar biasa, masya Allah. Iya. Waktu awal-awal gini, ini kan mungkin karena Santinya juga sangat dewasa dan tenang ya. Tapi kita tuh ada pemikiran seperti gini. Apalagi anak-anaknya selebriti gitu kan, nggak merasa canggung kah gitu, nggak merasa khawatir. Apa karena kedekatan dari bapak yang melindungi, jadi kamu merasanya semuanya aman, Secure gitu. nggak ada rasa Kalau gimana itu gitu. sih, awalnya pasti aku yang aduh canggung gitu, Iya. takutnya si Zaskia beda nggak ya. Tapi ya papanya tahu anak-anaknya kayak gimana. Bilang sih ke suami itu nanti kalau udah nikah si Zaskia gimana ya. Terus suami yang bilang apaan, orang Zaskia bilang ya udah apa nanti kayak yang dandanin gitu. Kayaknya dukung banget gitu iya, loh. Zaskia Shirin ya udah kan Shirin pintar make up juga kan. Tadinya mau Shirin yang make upin waktu nikah, cuman Shirin lagi hamil besar waktu itu nggak bisa. Jadi mereka juga pembawaannya keluarga banget gitu. Ini kan keluarga gitu. Kamu merasa senangnya diterima gitu ya? Iya. Merasa bersyukur banget ya kalau gitu? Ya alhamdulillah bersyukur banget. Mantan istri bapak pernah intervensi nggak? Sering ketemu juga. Oh, Ini yang Takutnya lucu begini intervensi loh, ya. yang lucu karena saya teman pet sama anak-anaknya kan. Yang lucu adalah mereka juga sering pergi sekeluarga bareng-bareng sama Pak Mark Sungkar sama Ibu Feni Bauti dan yang lain-lain tuh mereka bergabung semuanya. Ibu Feni Bauti bawa suaminya juga. Jadi ada beberapa family gabung gitu Jadi loh ya. keluarga besar. Ini berhasilnya nih contoh Ini yang yang Mbak lebih- Maudi. Nah ini alhamdulillah contoh yang berhasilnya Ini ya. contoh yang Senang berhasil. Semua mau menjadi hubungan keluarga besar dan akrab dan hangat gitu ya. Nanti setelah ini kita ada sahabat perempuan juga, tapi ini ceritanya agak berbeda dengan Santi. Seperti apa nanti kita simak setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan ya.
Tuh ya, alhamdulillah. Nggak selamanya yang menikah dengan berbeda usia panjang nggak berhasil gitu ya, atau merasa bahwa, aduh sayang amat, udah masih muda, masih cantik, masa sama itu gitu ya. Kan jalan panggilan hati orang beda-beda, bener nggak Mbak Oki? Betul, dan banyak orang mengatakan perbedaan usia sangat jauh, tapi kita lihat beda usia kan belum tentu kematangannya seperti apa. Kalau kita lihat Mbak Santi di usia 21 tahun ternyata matang dan bisa mengimbangi sang suami. Sang suami di usia 60 tahun tentu sangat matang dan tentu sangat bisa mengimbangi dari seorang istri, maka insya Allah akan bisa berjalan dengan Dan harmoni. risetnya ada loh, jadi kalau secara psikologis ternyata bukan bedanya usia yang bikin pernikahan itu akan berhasil atau enggak. Jadi mau beda 5 tahun, 10 tahun, mau yang perempuan lebih tua atau lebih muda, yang laki-laki lebih tua atau lebih muda, nggak ada bedanya. Asalkan pertama kali mereka menikah usia masing-masing cukup dewasa. Ya. Dan kayaknya mampu Itu memposisikan yang dirinya gitu ya, Itu yang seperti penting dulu. apa dengan keluarga suaminya, dengan keluarga orang tuanya. Kalau yang tadi kan dia perlu waktu tenang, ya kan belum dikasih izin, nanti kalau udah baru masuk. Yang Ini menarik anak-anaknya papahnya udah tuh tadi, oke kan yang menarik gitu. tadi papahnya tuh Bapak Mak Sungkar ya. Dia betul-betul take his time, nggak buru-buru, nggak in rush. Kalau in rush itu yang bahaya sebetulnya. Jadi ambil waktu dulu, kemudian memperkenalkannya pelan-pelan, dan bapaknya betul-betul kepala rumah tangga, papanya yang dominan. Jadi semuanya akan ikut. Mendengarkan Semuanya dalam kata keadaan ayahnya. tenang karena yang case-case kemarin sudah selesai gitu. Yang Jadi chaos-chaos semuanya sudah menerima. selesai. They are ready. Nah, yang sekarang ini sahabat perempuan memang nggak semuanya sama ya, tapi kebetulan yang ini ceritanya beda. Seperti apa kita lihat dulu tayangannya sebelum saya mengundang sahabat perempuan untuk datang bergabung bersama kita. Ini dia. Cinta tak mengenal usia. Itulah yang dirasakan oleh sahabat perempuan kita yang satu ini. Di mana dalam perjalanan hidupnya, dengan status janda satu anak, Fitri pun memutuskan untuk menikah lagi dengan pria yang usianya terpaut jauh di atasnya. Selama pernikahan, tidak ada masalah berarti yang dialami dengan pasangan yang terpaut jauh dari usianya. Hanya saja masalah lain justru timbul dari anak perempuan suami yang hanya terpaut 2 tahun dengannya. Sang anak tak terima saat sang ayah menikah dengannya. Berbagai konflik pun terjadi. Lantas, apa yang akhirnya membuat narasumber kita menyerah dan mengakhiri hubungan pernikahannya dengan pria yang dicintainya tersebut? Selengkapnya hanya di Curahan Hati Perempuan. Baik, langsung saja kita undang sahabat perempuan kita pada pagi hari ini. Ada Fitri untuk bisa bergabung bersama kita. Silakan Mbak Fitri. Halo Mbak. Baik, alhamdulillah. Wah, kalau kayak gini sih cantiknya sih semua juga naksir ya. Mau yang tua, mau yang muda. Selamat pagi Mbak Fitri. Selamat datang ya Mbak. Silakan, yuk kita ngobrol ya Mbak Fitri. Makasih loh udah datang di Curahan Hati Perempuan bisa ngobrol. Oke Mbak Fitri, boleh diceritain dulu nggak? Awalnya ketemunya di mana, sama siapa yang membuat jatuh cinta dan akhirnya oke, kita memulai hidup baru gitu. Awalnya aku ketemu dengan di tempat teman gitu. Ada perusahaan gitu, dikenalin, terus ya aku ada suka gitu, terus juga suami juga menyatakan suka gitu. Terus kami berhubungan nggak lama, pendekatan, lalu memutuskan untuk menikah gitu. Karena saling sudah menerima, aku bawa anak 1, terus beliau juga punya anak 3 gitu. Oh, jadi waktu saat bertemu itu kondisinya Mbak Fitri sudah punya Ada anak 1, anak 1, kemudian kita menyebutnya apa ya Suami, Bapak ya? ya, Nah, itu sudah punya juga, tapi Ya. sudah selesai masing-masing dalam posisi single parent. Iya. Udah beres nih ya. Duda ketemu janda. Duren, Duren, cantik. janda. Jadi anak-anak Janda satu cantik. anak sama Mbak, tentu yang Bapak anak 3 sama Juga sama Bapak. iya, sama mantannya mungkin gitu. Oh, sama Iya, istrinya cuman berarti. Kan sudah besar-besar gitu sama aku. Yang anak pertama itu terpaut 2 tahun. Baik, ketika di awal ini apakah sama seperti yang dilakukan oleh Santi gitu ya, bahwa Bapak tuh membuat pendekatan kepada anak dan kepada istrinya, kemudian kepada keluarganya Mbak Fitri. Kalau ini ceritanya seperti apa? Enggak. Enggak. Iya, dijawabnya langsung enggak gitu. Memang ya, pada awalnya memang si bapak ini suamiku tidak memperkenalkan gitu, tapi hanya menceritakan bahwa punya anak gitu.
Terus aku menanyakan juga, terus gimana kalau tidak mau gitu kan. Tapi si bapak meyakinkan suamiku bahwa nanti kalau udah nikah pasti nerima. Karena kan biasanya sebagai anak gitu kan, pasti akan menuruti apa kata orang tuanya. Karena kan pilihan bapaknya adalah yang Bapak terbaik. PD nih ya, gitu. Bapak PD nih. PD gitu. Anak umurnya berapa sih? Anak bapak waktu itu umurnya berapa deh? Yang satu berarti Yang berapa paling ya? tua? Yang paling tua yang beda sama Hah? Fitri berapa ya? Berarti Usia Mbak Fitri waktu itu berapa? 24. 24, usia bapak saat itu 45. 45, anak tertuanya umur 22. 22. Dewasa waktu dong. itu. Ini Iya. Dan yang bawah itu yang paling tua ya. Berarti adik-adiknya di bawah 22 Iya, tahun. 18. Terus yang paling kecil 12, 14 lah Ya ya. kalau lebih di situ. Baik. Dan anak Fitri 2 tahun. Oke. Ya, waktu itu Bapak bilang bahwa nggak apa-apa, pasti nanti anak-anak nurut sama Bapak. Iya. Setelah nikah pasti akan terima. Dan itu sama sekali nggak ada pertemuan, perkenalan gitu nggak ada. Karena suami bilang no problem karena untuk Pede banget ya meyakinkan, pokoknya ya. gitu, meyakinkan gitu bahwa anaknya itu akan menerima Fitri ya, gitu lah. Jadi pada saat pernikahan anak-anak nggak datang dong karena Enggak. belum. Oh nggak datang juga? Enggak. Kalau sama anaknya Mbak Fitri gimana? Bapak sama anaknya Mbak Fitri ada sayang, ya nerima kan kalau anak dari Fitri kan masih kecil 2 tahun, jadi kan pasti akan ikut dengan Fitri karena dan kenal dan penerimaannya waktu itu responnya bagus-bagus Bagus, aja sama ya. anaknya Mbak Fitri gitu ya. Nerima. Oke, akhirnya menikah nih tanpa dihadiri sama anak-anak dan tapi diketahui oh, enggak sih sama si anak-anaknya Sudah ada sounding belum Bapak Iya. ke anak-anak? sepertinya sudah diketahui ya, cuman memang mungkin tidak respon suami Fitri itu maksudnya tidak begitu memperjelas kali, cuman pengen menikah aja, ada wanita pilihan gitu kan. Dan itu punya anak satu, gini-gini gitu mungkin. Jadi belum pernah bertemu sama sekali dengan anak-anak sang Belum. Bapak. Jadi pertemuan itu dengan anaknya dari si bapak, aku pas udah nikah, Fitri punya bayi usia 6 bulan. Tiba-tiba datang menyerang. datang menyerang. Iya, datang Yang menyerang. nggak pernah ketemu, Iya, nggak pernah. Siapa yang datang menyerang itu siapa? anak tiri Fitri dengan mantan istrinya. Oh, dengan ibunya gitu. Datang ke rumah. Menyerang itu maksudnya gimana? Iya, datang dan dia meminta bahwa aku harus cerai gitu. Dengan alasan Nggak setuju gitu karena dia nggak welcome dengan Fitri dan nggak tahu juga, benci banget gitu. terus waktu itu menghadapinya seperti apa Fitri? Enggak, aku hanya nangis dan diem aja. Apa yang dilakukan barikade orang-orang ini ke Anda gitu, ke rumah Anda gitu? Apa sih yang disampaikan? Mencaci maki, terus mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Bapak saat itu tidak ada di rumah. Enggak ada gitu. Caci maki, kata-kata kotor. Dan bahkan dia ada melemparkan pisau. Pisau? Dan pernah saya lakukan, dia meminta aku bercerai, Fitri lakukan bercerai. Baik, sebentar ya sebelum kita berlanjut sampai ini. Ini tadinya sepertinya kan sosok bapaknya punya power gitu ya, bahwa nanti seolah-olah nanti anak-anak akan menurut apa kata bapak gitu kan. Tapi ternyata apa yang dialami sama Fitri berbeda dengan apa yang disampaikan di awal. Kita akan dengarkan cerita Fitri selanjutnya lebih detailnya. Tetap sama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Santi di sini cerita ketika memilih untuk melanjutkan hubungan secara serius dengan calon suaminya pada waktu itu yang berbeda usia 20 tahun kurang lebih, dengan beda usia anaknya yang hanya 2 tahun lebih muda dari Mbak Santi. Ternyata tidak semulus apa yang diperkirakan. Apa yang terjadi ketika menikah? Anak-anak tidak datang, bapak menyatakan bahwa nggak apa-apa lah, nggak datang, nggak penting juga gitu, kurang lebih seperti itu. Dan setelah menikah 6 bulan apa yang terjadi? Tiba-tiba datang menyerang ke rumah, lalu mencaci maki, terus mengeluarkan kata-kata kotor dan meminta untuk berpisah dari bapaknya. Dan itu sudah Fitri luluskan permintaan itu. Sebentar, sebelum meluluskan, pada waktu datang, responnya seperti apa? Oh, anak suami datang nih, gitu.
oh sama mantan istrinya mau ada apa nih, itu rasanya seperti apa? Apakah Enggak. mau silaturahmi apa datang udah wah gitu? Iya. Gimana nih gitu? Mereka datang Tiba-tiba. tiba-tiba dua mobil, lalu Mobil untuk beri kado gitu. lalu teriak-teriak dan tahu dia dapat tahu alamatnya Mbak Fitri dari mana? ya itu Fitri juga nggak tahu. Pertama datang waktu menyerang di rumah Fitri di Serang Banten, lalu tiba-tiba gitu kan tanpa permisi dia masuk serombongan. Serombongan tuh siapa rame-rame. aja? Nggak tahu juga Fitri juga, pokoknya dari Ada pihak-pihak, orang-orang lain gitu. dua mobil Orangnya itu dari rame. dari anak Fitri dan mantannya, istrinya itu maminya, lalu menyerang Fitri langsung memaki-maki gitu. Tadi sampai bilang bawa pisau tuh maksudnya dibawa dari Itu luar momen pada saat itu Fitri di Kalimantan terjadi di beda juga momen. Oh, di jadi beda nggak cuma rumah sekali juga, nih? nggak sekali, itu Oh, udah berapa terus-terusan? kali, iya. Teror, artinya bisa dikatakan teror gitu ya? Teror, iya. Bisa teror Sudah gitu. dengan SMS. Terus juga pada saat yang momen di Kalimantan itu yang dia lemparin pisau. Jadi pas suami ke kantor gitu, Fitri di rumah sendirian gitu. Pas itu tiba-tiba datang lagi sama satu mobil itu ke rumah papinya itu, lalu dia gedor-gedor pintu. Fitri takut, pas Fitri intip ternyata dia gitu loh. Pas Fitri buka langsung dia juga menyerang, memaki-maki, ya mengeluarkan kata-kata. Dia itu siapa? Anak atau Anak. Si anak. Sebentar, anak-anak itu kan udah dewasa ya, umur 22 tahun. Udah nikah belum pada saat itu? Belum. Belum. Dan mereka tuh masih dapat tunjangan finansial dari bapaknya nggak sih anak-anak itu? Iya. Nah, itu tuh. Tapi waktu menikah sama Mbak Fitri masih ada kewajiban itu atau terputus hingga akhirnya mereka punya alasan marah untuk gitu marah? misalnya, ada alasan untuk marah. Kewajiban tetap. Tetap. Malah kewajiban justru tetap. saya Bapaknya yang mengalah. Oh gitu. Anda mengalah secara finansial biar bapaknya tetap bantu anak. Iya. Bentar, kalau memang sudah bercerai dengan baik-baik sama istrinya. mantan istrinya, kemudian ini anak marah, alasan yang terbesarnya adalah apa sih, cemburu kah? Atau kita pikir kan tadi finansial nggak disupport jadinya marah gitu, ini enggak, jadi apa ya alasannya sampai mereka marah gitu? Nggak setuju aja, mungkin dia tidak suka aja sama Fitri dan pengennya kembali dan tidak ada kehidupan wanita yang Orang tuanya menggantikan kembali. maminya. Sebentar, bapak dan mantan istrinya sudah bercerai berapa lama pada saat Anda 5 menikah? tahunan. 5 Udah tahun. lama. Udah lama. Waktu udah over istri ya. datang nih, mantan istrinya datang gitu ya, bawa pisau, bawa orang rame-rame, dan nggak cuma sekali, nggak dua kali, SMS juga diteror segala macam. Ngomong nggak sama suami? Iya, nangis. Dan di situ ada suami gitu. Loh, pada ada saat suami di situ? Iya, pada saat kejadian itu waktu itu cepat banget. Pas Fitri bukain pintu di Kalimantan itu, lalu Fitri masuk ke kamar karena takut gitu kan. Lalu ya Katanya suami ke kantor. iya, tiba-tiba dia datang gitu loh. Pulang. Aneh juga, baru berapa menit. Jadi suami ke kantor dulu nih, Fitri kan berdua di rumah. Dia pamit ke kantor, selang setengah jam lah. Datang Datang, nih. anaknya sama mantannya. Terus Fitri bukain, Fitri ke kamar. Kejadian itu cepet banget. Tiba-tiba suami juga udah ada di ruang tamu juga gitu. Jadi pada saat itu dilerai sama ada adik ipar cowok, karena pas si cewek anak yang tiri itu, yang cewek itu mengambil pisau ke Fitri itu mau ngelempar gitu, dilerai gitu. Dan apa yang Bapak lakukan? Itu Iya. kan dari adik ipar. Yang Bapak lakukan apa ketika itu? Enggak, hanya diam aja gitu. Diam aja. Tak berdaya bapaknya. Iya. Yang tadinya di awal pernikahan menjanjikan akan tenang aja sayang gitu. Tiba-tiba nggak berdaya. Maksudnya di tengah kericuhan dan keramaian ini Bapak diem aja gitu? Iya, hanya melerai cuman di tengah aja, sudah gitu aja. Dan tidak ada pembicaraan karena Tidak sudah terlalu ada. kacau, tidak ada pembicaraan apa-apa di Nggak situ. Gitu. Dan Fitri di kamar menangis, dan si mantan membicarakan ke Fitri bahwa harus cerai gitu. Ini maksudnya gimana ya Mbak? Kan udah bubar ya. Maksudnya kewajiban dan hak seorang mantan Sudah istri lewat. terhadap ini kenapa bisa melampaui batas itu? Sebenarnya saya masih penasaran, setelah selesai kejadian-kejadian itu kan tentu ada momen berdua dong Mbak dengan Bapak kan untuk suami, saling berkomunikasi. Nah itu apa yang Bapak bicarakan? Enggak, saya diseret dibawa sama mantannya dan anaknya itu, dipisahin. Aku nggak boleh satu rumah, dan mereka sudah mengancam, dan aku dibawa ke rumah mantannya. Aku bikin perjanjian jangan menginjak Kalimantan. Mbak maaf, Mbak menikah secara siri atau secara tersyarat di KUA? Ilegal. Secara legal. Hukum. Siri. Siri. Oke. Dan akhirnya setelah diseret sama itu, akhirnya berpisah nih sampai saat ini. Nggak berpisah, tapi masih ada komunikasi. Ada Kita keluar sudah kata-kata tidak ada.
Talak. nggak satu atap gitu. Satu atap, kalau tidak keluar kata talak berarti masih suami istri. Sudah keluar kata talak belum dari suami? Enggak. Oh, jadi hanya berpisah tempat tinggal, tapi hubungan suami istri belum bercerai gitu, belum berpisah. Oke, ini keputusannya dari Fitri apa keputusan dari si mantan akhirnya jadi kondisinya seperti ini? Kalau aku sih mengalah karena daripada ribut aku yang ditekan gitu, diteror, jadi Fitri yang mengalah, ya aku balik pulang dan tidak bertemu lagi dengan si suami, dan suami juga tidak bisa berbuat sesuatu. Oh, sepertinya Suami gitu. nggak ada niatan untuk menemui Mbak sampai hari ini? Oh, ada. Ada. Gitu. Karena kan ada anak di aku satu gitu. Tapi Kepinginannya Mbak seperti apa? Akan lanjut terus atau berpisah? aku sih sebenarnya karena ada anak ya, jadi mencoba bertahan, bersabar. Karena aku bingung ada anak gitu. Ini menarik ya, karena beda banget tadi pernikahan yang pertama Mbak Santi dengan pernikahan Mbak Fitri itu beda banget. Bedanya adalah karena tadi si bapak yang tadinya di sana dominan dan memperkenalkan calon pasangan ke anak-anak dan mantan istri, kalau di Mbak Fitri si bapak tidak memperkenalkan sama sekali dan Iya, sebentar Mbak Fitri. Ini biarkan kalau saja. ada kesempatan untuk Mbak Fitri menyampaikan apa sebenarnya yang diinginkan sama Mbak Fitri, apa sih sebenarnya harapannya Mbak Fitri waktu menikah itu, cita-citanya, penggambarannya tuh masa depannya seperti apa, tuh saat ini dengan kondisi ini sebenarnya Mbak Fitri inginnya seperti apa, coba disampaikan deh, mungkin ke suami atau mungkin ya inginnya gimana, sampaikan aja. Aku sih mengharapkan kebahagiaan ya, terus mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Terus anaknya itu si teteh bisa nerima apa adanya, dan mantan itu saling menerima, kita ikhlas gitu loh, maksudnya supaya tidak ada konflik dan tidak ada lagi masalah. Yang utama ya anaknya itu gitu, supaya menerima aku, biar aku ini umurnya sama, tapi aku adalah istri hatinya dan aku adalah ibunya, sama dengan ibu kandungnya. Doa aku juga sama, sangat mujarab untuk anak tiriku itu kan gitu. Aku sih berharap terbuka mata hatinya untuk menerima aku apa adanya sebagai istri papinya gitu, dan tidak ada lagi niat untuk memisahkan kami, atau karena semua kan sudah takdir bahwa yang memisahkan itu adalah Tuhan. Itu aja sih yang aku ingin sampaikan. Mbak Fitri masih sayang sama suami? Iya, aku sayang karena dia juga lagi sakit-sakitan gitu loh. Aku kasihan gitu. Aku sebagai istri kewajiban untuk melayani dan mengurus. Aku sudah tidak bisa lagi berbuat sesuatu karena setiap aku ingin melakukan itu, anaknya kan selalu tidak welcome gitu. Jadi ke Fitri, jadi dia nggak mau menerima gitu. Daripada konflik dan bermasalah, berantem terus, lebih baik Fitri yang mengalah. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Mudah-mudahan ini bisa dibuka gitu ya. Memang keinginan supaya sakinah mawaddah warohmah, tapi kan semua harus diusahakan. Nanti Mbak Oki dan Mbak Vera yang akan ngasih tahu gimana caranya, gimana cara komunikasinya supaya dibuka setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan. Baik, sekarang kesempatannya kita dengarkan pencerahan nih dari Mbak Oki sama Mbak Vera. Apa Mbak Vera dulu kali? Silakan Mbak Oki. Oh, Mbak Oki dulu. Silakan Mbak Oki, gimana? Iya, nih? ini sudah jelas terlihat. Sahabat-sahabat perempuan bisa mengambil contoh dari dua narasumber kita. Yang satu semuanya ready, semuanya siap, sehingga penerimaannya pun siap. Berbeda loh kalau kita menikah dengan seorang lajang dan seorang duda yang memiliki anak. Artinya kalau seorang lajang yang dipersiapkan ya orang tuanya, keluarganya. Tapi kalau menikah dengan seorang duda yang punya anak, anak-anaknya pun harus dipersiapkan untuk beradaptasi dengan ibu baru mereka. Pun ibu baru mereka harus bisa beradaptasi dengan anak. Makanya harus ada sistem pengenalan terlebih dahulu. Dalam Islam namanya ta'aruf. Sistem perkenalan bukan hanya dua orang saja,
Tapi dua keluarga besar. Semua keluarga ikut terlibat. Karena di ya, Indonesia ini menikah itu tidak dua orang, tapi dua keluarga besar, menyatukan dua keluarga besar. Itu harus diperhatikan betul-betul. Karena kalau tidak, nanti contohnya seperti Mbak Fitri, nanti akan ada konflik di kemudian hari karena tidak ada penerimaan satu sama lain. Dan lihat juga kalau memilih untuk menikah dengan seorang duda, lihat track recordnya, latar belakangnya, penyebab pada akhirnya bercerai kenapa, dan powernya sebagai seorang kaum pemimpin itu seperti apa. Karena tadi diceritakan itu ya, tadi ya, bahwa ternyata mantan istrinya lebih dominan, anak-anak dominan, sehingga jangan-jangan alasan si bapak menikahi Anda adalah karena Anda cukup nerimo gitu ya. Sementara bapaknya adalah orang yang cukup nerimo, sehingga Anda berdua nerimo-nerimo ini mudah diteror oleh orang-orang yang dominan dari kisah si bapak sebelumnya. Jadi maksud saya adalah Anda berhak loh punya suara. Bersama pasangan Anda ternyata Anda masih cinta. Bapak masih cinta. Kalau dua-duanya masih cinta, masa lalu bisa mengganggu kehidupan percintaan Anda yang saat ini. Jadi, apa sarannya? Bicara dari hati ke hati dengan suami Anda. Pak, ayo kita bangun bersama keluarga kita berdua. Dan ingat, suami Anda pasti pernah punya trauma tentang istri yang mendominasi, tentang istri yang atau anak yang penuh konflik, yang kalau itu agresif sekali. Jadi ini Bapak untuk pernah kasusnya. punya riwayat tersebut. Ini kasusnya kita Mbak perlu Fitri belajar ya. dari Pak Kalau untuk Maksungkar. sahabat perempuan yang lain gimana tips-tipsnya Nah, gitu jadi loh. gini, Harusnya gimana sih? ya, sebelum Mungkin kita ada grafis atau apa? betul, nanti kita akan silakan. tunjukkan grafisnya. Namun tadi belajarlah dengan Pak Maksungkar. Belajarnya gimana? Bapaknya benar-benar memainkan peranan dengan baik. Betul. Bapaknya Sebagai mengenalkan, pemimpin, mengajak sebagai uangnya. pemimpin, dia betul-betul Berfungsi, betul. memimpin keluarganya yang dulu dan yang saat ini semua jadi bersatu. Yang kedua, Bapak betul-betul ready. Ya, tunggu sampai semuanya masuk dulu, adjust dulu, baru kemudian masuk. Dan yang ketiga, ada proses. Mana ada orang bisa nerima kalau nggak diperkenalkan dulu. Jadi yang pertama, jadikan teman dulu dong, gitu loh. Saran saya satu juga penting sekali untuk Mbak Fitri adalah silakan mengobrolkan dengan baik-baik dan daftarkan pernikahan siri itu ke KUA agar punya hak. Dan tunjukkan kalau kita memang peduli pada Betul. pasangan, peduli pada anak-anaknya. Jadi ketika bapaknya ngasih uang ke anak-anaknya, katakan bahwa tuh nak uangnya. Jadi kamu Anda juga menunjukkan bahwa Anda memang menunjukkan aksi tersebut, gitu kira-kira. Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih Mbak Udah Fitri. running text Terima tuh, kasih, ya. Terima kasih ya. Maaf waktunya nggak cukup Udah, ya. Nanti udah. harusnya ada tips-tips lagi nanti kapan-kapan insya Allah mesti bisa diberikan. Terima kasih ya sudah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan pagi hari ini. Kita akan ketemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi. Sayang banget. Pendapat dari Mbak Santi tadi tuh maunya ada satu lagi Nggak mau apa? daftar ke KUA katanya Sayang banget. Berarti udah 5 ya? Aku pikir ini 4 loh. Gimana sih suami kamu ya? Bang ada kata keluarga Mbak. Karena nggak mau It's burning up in here, we about to start a fire. Let's go, let's go. You can handle it like a pro, oh me, oh my. Baby, you can't be scared to put an overtime.